Karena recordan Summit ini tidak ada suaranya, makanya ini saya dubbing. Rangkaian acara ini dimulai dari penyambutan kata oleh Bu Linda selaku dosen dan sekaligus pembina di pertambangan ini, yang dilanjutkan oleh Torang, yaitu Ketua Penyusun Himpunan HMTA Balokosa. Di penyampaian kata oleh Torang ini yang saya tangkap adalah Kahim terpilih nanti harus kita support apapun yang terjadi. Karena kenapa? Karena kalau Kahim itu bergerak sendiri, masyarakatnya tidak bergerak, prokja-prokja calon Kahim ini tidak akan jalan. Itu sih yang saya tangkap. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mensupport calon Kahim terpilih nanti, serta melanjutkan kinerja dari panitia penyusun himpunan. Karena saya sendiri juga adalah kadif dari Humas dan Hupol di panitia penyusun himpunan, maka dari itu struktural ini diharapkan bisa melanjutkan apa yang setelah panitia persiapan himpunan itu berikan, yang telah dikerjakan. Jadi HMTA Balokosa ini bisa berkembang lebih pesat. Setelah penyambutan dari saudara Torang, yang kedua itu yaitu sambutan dari Ketua Angkatan 2019, yaitu Irwan Sarozebua, yang dipanggil oleh host kita tercinta yaitu Koko Adrian. Ini ketua angkatan kita berpesan kepada calon ketua himpunan kita nantinya agar bisa bekerja dengan baik supaya HMTA ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di internal maupun di eksternal. Kita masuk ke sesi pertama dengan 105 suara, di mana dalam 4 kandidat ini yang mendapatkan suara terbanyak itu dari paslon nomor urut 2, yaitu Al-Qodri dengan persentase 45,7%, dan Dava Aranta di posisi terakhir dengan 12,4%, dengan total suara yaitu 105 suara. Sini Bu Linda sempat berkomen apakah ada suara yang tidak sah. Namun ketua pemirsa kita yaitu Dery menyampaikan kepada Bu Linda, tidak ada suara yang tidak sah. Kenapa? Karena kode pemirsa yang diberikan itu sesuai semua. Makanya dalam sesi 1 ini 105 suara ini tidak ada yang tidak sah. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu dari sesi kedua, di mana di sesi kedua ini ada 113 suara yang didominasi oleh paslon nomor urut 2 lagi, yaitu Al-Qodri Rahman dengan persentase 43,4%, dan yang terakhir itu ada saudara dari Tutur, yaitu sekitar belasan persen ya kan. Di sesi 2 ini kembali paslon nomor urut 2 yaitu Al-Qodri memenangkan para warga tambang, warga RT, bukan dari Bu Linda. Dan lanjut lagi kita ke sesi 3, yaitu di dalam sesi 3 ini terdapat 113 suara lagi dan lagi. Paslon nomor urut 2 yaitu Al-Qodri mendominasi. Ini saya sempat membuka chat sebentar, melihat ada apa sih sebenarnya di sana. Lanjut lagi ke sesi ketiga dengan 113 suara. Kan tadi saya sudah bilang ada lagi Al-Qodri Rahman mendominasi.
Dan ini adalah keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 sesi pertama 23,8%. Sesi 2 27,4%. Al-Qadri Rahman. Sesi 1 45,7%. Sesi 2 43,4% suara. Dan yang terakhir sesi 3 dengan 47,8 suara. Sudah bisa ditebak sih sebenarnya dari presentasi ini siapa yang akan menjadi Kahim pertama dari Himpunan Mahasiswa Tambang 2020 ini. Lanjut ke paslon nomor 3 yaitu saudara Dava Arantaginta. Sesi pertama dapat 12,4% suara, sesi 2 16,8% suara, serta sesi 3-nya sekitar 15,9% suara. Jika diakumulasikan menjadi 15% suara. Lanjut ke paslon nomor terakhir yaitu Tutur Afdol Marifah. Sesi pertama mendapatkan 18,1% suara. Sesi 2 mendapatkan 12,4% suara. Serta sesi 3 mendapatkan 10,6% suara. Bisa kita lihat kan siapa akan menjadi Kahim nanti itu. Di sini Belinda sempat berkomen, Afdol apa Afdol? Ya Bu, sekitar 13,7%. Pada sesi kali ini akhirnya kita mendapatkan Kahim pertama kita di Himpunan Mahasiswa Tambang ITERA, yaitu saudara Al-Qadri Rahman dengan persentase di atas 40%, yaitu 45,6%. Di sini para peserta mengucapkan selamat kepada saudara Al dari Yan We Are The Champion. Mantap. Oke, di sesi kali ini Al mengucapkan terima kasih kepada semuanya, mengucapkan sepatah dua patah kata. Namun di sini saudara Al itu terlihat sedikit gugup ya, nervous gitu. Hidungnya kembang-kempis. Mungkin dia senang jadi Kahim pertama di HMTA Balakosa ini. Dia membentuk struktural itu dari section itu dari open recruitment yang berakhir pada pukul 12 siang besok. Demikianlah rangkaian dari pengumuman hasil calon Kahim Himpunan Mahasiswa Tambang. Semoga Al-Qadri dapat menjalankan tugas dengan baik dan bisa memenuhi kata-kata yang ia sampaikan waktu kampanye. Demikianlah Road to HMTA Balakosa di episode ketiga ini. Sekian.